Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kami hormati sahibul bait, sahibul musibah, keluarga besar dari almarhumah Ibu Masriyah binti Bapak Hasim, di antaranya suami beliau Bapak Sumir beserta putra dan putrinya dan menantunya, semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun saya bisa hadir di sini melalui menantu beliau yaitu Bapak Akhyar dan juga saudara Bang Jenal, dan juga yang kami hormati dan muliakan guru-guru kita, di antaranya Al-Mukarramun Ustadz Semin Haji, Al-Mukarramun Ustadz Uwis Al-Qarni, Al-Mukarramun Ustadz Tono, Al-Mukarramun Bang Yoyon, kemudian orang tua kita Bapak Mamanda Haji Senun, dan juga Bapak Tasik, dan juga pembawa acara Bapak Erlambang. Kesemuanya rekan saya Bapak Hermanto, kesemuanya bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan sholawat semoga tercurah melimpah selalu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa pada malam ini adalah malam ketujuh dari meninggalnya kita punya orang tua, kita punya saudara yaitu Ibu Masriyah. Ke malam 7 ini saya juga tidak nyangka bisa datang kembali kemari. Pada malam pertama saya bisa hadir, malam ketiga saya bisa hadir, dan saat ini malam ketujuh saya bisa hadir. Saya lupa ada Pak Parman. Biasa Pak Parman kalau orang dekat mah kadang-kadang lupa kita. Kayak kadang-kadang begitu. Saudara kalau jauh keingetan, kalau dekat itu ribut katanya gitu ya. Makanya saya lupa Pak Parman. Ya, mohon maaf Pak Parman. Malam ketujuh. Pada malam pertama saya katakan sekali lagi, kita berbicara tentang persoalan hikmah diadakannya tahlilan. Yang pertama diadakan tahlilan, hikmahnya diantaranya adalah kita mengingat jasa-jasa orang yang telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, dengan adanya tahlilan kita ingat dengan yang namanya kematian. Dan yang ketiga, dengan adanya tahlilan, dengan adanya takziah ini, hikmahnya diantaranya adalah timbulnya tali silaturahim dan tali silaturahmi. Tali silaturahim adalah anak yang ditinggalkan, yang satu rahim, semua kompak. Ketika orang tuanya tidak ada, mereka menyadari, kemudian mereka mengadakan seperti ini malam ketujuh.
anaknya semua kompak, ada yang mengasih uang, ada yang mengasih buahan, kemudian saudara-saudara kompak luar biasa ini. Yang terpenting ini yang meninggal anak-anaknya jangan diributin ya. Ada yang gedean, ada yang kecilan, misalnya kasihnya, jangan sampai pada ribut. Sekali lagi, jangan sampai ribut. Sebab kenapa? Persoalan rezeki kadang-kadang nggak sama ya Pak Parman ya. Kagak percaya. Coba aja, sama-sama tukang sayur, sama-sama jualan kangkung, sama-sama jualan kacang panjang, beda duitnya kadang-kadang. Bener nggak? Iya. Nah makanya saudaranya mesti kompak. Ada yang ngasih duit 5 juta, ada yang cuma ngasih 3 juta, bahkan ada yang ngasih 50.000. Nggak usah marah. Dan dia bilang apa? Gimana sih kok? Empok emang gak punya pikiran kali ya? Nah kalau punya pikiran ribet. Emang apa? Lo gua ngasih 5 juta, si Allah ngasih 3 juta, si Anu ngasih 2 juta, lampok cuma 50.000, nyampe di mana kok? Ya Allah, empoknya habis dipompo, ya tas. Nggak usah. Alhamdulillah yang punya 5 juta ketika dia berinfak buat orang tuanya, insya Allah akan dilipat dan gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 50.000 kemudian dibeliin kecap, alhamdulillah. Kalau nggak ada kecap nggak jadi nyemur. Kan begitu, manfaatnya gede kecap. Makanya apa? Ketika adanya tahlilan, ketika ada malam takziah, di antaranya adalah timbul rasa silaturahim antara saudara-saudara. Semua kompak. Yang ini tugasnya manggil ustaz, yang ini nemuin ini, yang ini, jangan bengong baik. Bengong baik. Jangan bengong baik. Sebab kalau kita silaturahim, timbul kasih sayang. Kalau timbul kasih sayang, enak hidup. Kadang-kadang mohon maaf ketika orang tua sudah meninggal, ada orang yang berkata begini, gak ada gratis Pak Hermanto. Ya, gua meminjam ke saudara, tapi gua pinjam orang lain. Lah ada orang gitu ya? Ada yang banyak begitu. Banyak. Dibilang saudara kayak musuh, orang lain kayak saudara. Kadang begitu ya. Jangan sampai kita seperti itu. Apa sih yang kita iriin? Apa sih yang kita dengkiin? Ketika orang tua nggak ada, mari kita kompak. Hidup nggak ada yang senang. Siapa yang senang? Tunjuk dah. Tunjuk. Apalagi orang di dalam sini. Sama kita semua di luar. Rasanya ya mukanya kan ada seneng-seneng bisa. Ya ketahuan. Rungsok semua dia buka. Ya Allah. Wah, makasih yang senang. Hebat. Coba kalau kita lihat, hidup nggak ada yang senang. Coba kalau kita lihat misalnya saudara kita jual tanah misalnya duitnya 5 miliar atau 1 miliar, kita nggak dibagi, kita kesel. Gede kan duit itu? Gede. Tapi yang megang kecil. Lo kecil. Kalau kecil mah namanya Anda kalau udah kecil, orang saya kan gitu duitnya, kecil betul lah urutannya. Gede duit 5 miliar, tapi bagi yang lihat dari jauh, yang dari dekat, ya 5 miliar kita beli mobil, kita beli rumah, anak kita sekian, ya bisa tinggal sekian. Pernah dapat duit banyak? Pernah dapat gusuran? Belum. Karena ada punya, gusuran dari mana enggak? Ya kali aku ngaku loh, tanah udah nggak punya. Karena begusur. Gak jujur dah, gak jujur. Ada gusuran angka loh, karena orang kami tidak digaden. Kalau itu urusan. Nah, itu kalau kita lihat, ketika banyak kebutuhan duit kita, kebutuhan kita lebih banyak dari duit kita. Wajar yang megang punya duit, puyeng. Yang ada yang dibagi, makin kesel. Nah ini timbul, makanya jangan sampai seperti itu.
Kita berharap jangan sampai seperti itu. Masalah rezeki mak, masalah duit mak, emang kadang kagak ada yang sama. Orang kaya pun buat apa sih orang kaya pada di penjara? Kita tahu kemarin ada yang katanya dikorupsi ya. Katanya gara-gara udang. Nah ya, ini lobster ya, lobster. Terus ada lagi apa tuh katanya? Bansos. Saya kali lihat nonton TV, nonton TV ngomongnya COVID mulu COVID. Gua segedang katanya, bukan apa-apa bicara itu mulu, luar biasa. Nah kalau kita lihat, beda memang antara saudara, namun ketika orang tua kita nggak ada, saling silaturahim. Yang tua sayang kepada yang muda hormat kepada yang tua ketika lihat saudaranya susah dia seneng datengin saudaranya, bawain beras 2 karung. Ada yang gitu yang datang ngasih adanya 2 karung? Jarang. Namanya orang Betawi kan cuma ambok doang gede. Kita bilang kita Betawi gede, gengsinya gede. Ngapain dia yang muda datang ke gua? Makin gua datang ke dia yang muda yang botak begitu kan? Betawi kagaknya tuh. Betawi bertahu kan kakaknya gede banget. Lain orang Jawa, kalau orang Jawa mohon maaf baru satu kampung, satu kabupaten datang kemari. Saudara saya. Oh, Jawa hebat Jawa. Dia satu kabupaten baru ketemu dibilang ini saudara saya. Lah orang kita orang Betawi yang muda yang datang ke gua. Sehingga apa? Yang tua maunya dibeliin rokok mulu. Datang mau tadi beliin rokok, kalau nggak beliin rokok lu bagaimana sih? Gua yang tua lu kagak tengok-tengok. Lah, nggak boleh begitu. Masing-masing kehidupan saling silaturahim. Antara satu rahim. Nih kita kalau misalnya kita udah meninggal orang tua silaturahim. Kemudian tahlilan kita silaturahmi. Dengan adanya tahlilan silaturahmi timbul. Rasulullah garansi saudara, siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, wa tusilur rahimahu, sambung tali silaturahim. Dengan silaturahim, saya kemarin Ustaz Toto ya, kan sering Ustaz banyak pada cerita nih. Bener Pak Idin, Ustaz Toto banyak pada cerita. Ustaz pada cerita, gampang kalau yang punya rokok mah modalnya korek doang. Ustaz cerita tuh, modalnya korek. Lah kalau percaya misalnya saya jatuh ke rumah Pak Harto nih, dan Pak Harto saya dengar habis gajian, rokok di rumah tinggal sebatang. Iya, gua datang aja baru orang datang dah. Gimana Pak Harto? Sehat. Lama dari pagi kita ngobrol Pak Harto dari jam 10. Otomatis kan kemudian kita pulang habis johor. Dibilang nih Ustaz belum makan kali ya. Itu Ustaz ada ketoprak, dibeliin ketoprak kita makan. Kenyang kita. Kemudian aja emang gak punya rokok, korek ketok di meja. Ya Allah, tadi ada rokok mah. Emang ada sebatang di rumah. Ya, nggak bohong. Ada rokok mah. Ya cuman kagak kebawa ini. Ustaz rokoknya apa? Di Samsung. Ya, 2 bungkus jadi. Alhamdulillah. Makan udah, ngopi udah, rokok udah, pergi lagi ke rumah Pak Hermanto. Ya saja bisa membungkus saudara. Ya silaturahmi itu. Yang tadi itulah silaturahmi. Banyak rezeki luar biasa. Makanya apa? Ketika kita ada kematian, wajib kita datangi, kita hibur, kita takziah. Kita hibur. Sebab Allah menghibur orang yang sedang musibah, pahalanya gede. Dia akan ingat terus. Ketimbang orang yang datang ketika kita sedang tahliah, sedang senang-senang. Kan lagu orang mah, kalau ngerti saya ngajinya Ustaz Wis. Yang ngaji cari apa gimana? Mencari teman gitu ya. Pokoknya ada lagi gitu dah. Pokoknya gitu. Ketika kita jaya, teman kita banyak. Ketika kita rusak, teman kita jauh dari kita. Itu rata-rata. Orang kalau kaya, orang kalau terkenal, kemudian ditanya, siapa orang? Kamu saudara gua. Ya, aku. Saudara gua orang dia. Saudara gua. Ketika orang itu susah, itu siapa? Ya, era. Dia tahu itu orang siapa. Kadang-kadang seperti itu. Silaturahmi. Makanya di dalam Islam
silaturahmi perutamakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuhsin jarahu. Berbuat baik kepada tetangga. Tetangga kita ada musibah kita datang. Namun ada orang yang kagak punya pikiran, otaknya di mana, mau apa? Dia mau didatangin, tapi dia ogah datang. Orang kayak gitu kagak punya pikiran tuh. Ngerti maksudnya? Ya. Makanya berbuat baik kepada tetangga. Siapa tetangga? Aku dari rumah kita, tetangga kita. Rasulullah anjurkan, jika kamu masak, banyakin kuahnya. Jika kamu ngolah pisang dua pisang tanduk, kuahnya 1 baskom. Bagi tetangga, pasti cari mana pisangnya ini. Dia ada kuahnya doang. Itu Rasulullah ngajarin. Bahkan saudara, di dalam Islam, ketika kita memasak makanan, kemudian wanginya kedengeran sama hidung tetangga, kan mesti luar biasa kan? Ada sesuatu itu melalui kuping kedengarannya, ada hidung kita yang nangkep nih, harum amat ini masakan apa ini, luar biasa. Diindus-indus ya, rumahnya dari mana ya? Oh bapak A tuh lagi goreng ayam, udah ibu anu. Kemudian apa? Ada yang lagi kelaparan, kita cuek baik, ya itu dosa, saudara, seperti kayak gitu. Dosa seperti itu. Makanya cara silaturahmi kita berbuat baik dulu kepada tetangga kita. Bapak, betul kita adalah tinggal di sini, utamakan Pak kerja kita di sini, air yang kita minum di sini, utamakan berbuat baik sama orang sini. Jangan berpikiran nanti gua kalau korban, ngapain di sini di kampung gua? Boleh, sangat boleh, bagus. Tapi utamakan di kampung sini. Coba biar bagaimanapun Bapak, kita dengan tetangga sangat peran penting. Jika kita sakit, tetangga kita paling dulu nolong kita. Betul. Ketika ada kerampokan, kita teriak-teriak, siapa dulu yang datang sama kita? Tentu tetangga. Ketika rumah kita kebakaran, dijawab saudara kita ketua pemadam kebakaran, siapa dulu yang paling repot kalau kita? Tetangga kita. Ini luar biasa tetangga. Makanya apa? Rasulullah menganjurkan jika kita tetangga percaya kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berbuat baik pada yuhsin jarah. Artinya orang yang gedek sama tetangga, orang yang selalu iri kepada tetangga, dibalik maknanya berarti orang itu nggak percaya kepada Allah dan hari akhirat. Ya Allah, gimana itu? Tetangga. Makanya kalau balik kampung, Pak, titipin kunci sama tetangga kita. Kalau kagak, zaman sekarang mohon maaf, pintu aja ada yang angkat Pak. Pintu gerbang ada yang angkat. Congkok ada. Banyak. Nah, ada luar biasa banyak. Kalau kita punya tetangga, hidupin lampu. Ketika kita pulang kampung, ingat yang nungguin rumah gua, burung gua di depan tangga gua. Ya gitu kan ya. Kalau suka piaraan gitu, tetangganya yang ngempanin, ingat sama tetangganya. Dari Banten ingat pete, yang dari Bogor ingat tales, yang dari Jawa ingat lanting sama wingko. Nah, kan gitu, ingat bawain tentangin. Ini mau mohon maaf dari Banten, bawa pete banyak banget. Pas udah pada hitam, udah pada kisut tuh pete baru kasih kakaknya udah bosan makan pete. Ya, kacau dah itu, kacau. Pelanting udah sangi, ya jangan sengaja tangannya digoreng biar garing. Nah, kayak gitu, berbuat baik. Makanya apa? Kita tahlil kayak gini. Nanti akan menjadi saksi tetangga-tetangga kita ketika kita meninggal. Dengan ada silaturahmi ini, nanti tetangga kita berkata, wa ashaduhum, ini mereka ini ahlil khair. Ini dijawab oleh tetangganya, khair, orang yang baik. Enak, surga udah. Allah itu tergantung bagaimana kesaksian manusia, saudara. Udah banyak ceritanya dari ulama-ulama, saya nggak mau cerita itu, kelamaan nanti. Pokoknya jam 9:20 beres ya. Silaturahmi nih kita takziah, kita doain. Doa nyampe. Kadang-kadang mohon maaf nggak berbuat baik sama tetangga. Berapa banyak orang yang mati tinggal pulang berulang. Banyak gitu kan? Coba lihat di TV beritanya ada seorang guru rumahnya pada mewah-mewah.
Ternyata udah seminggu kagak ketahuan mati. Lah oh bagaimana orang itu ya? Ya Allah, kagak pada bertetangga itu. Ada yang udah jasadnya dimakan anjing. Banyak, nauzubillah min dzalik. Kalau kita bertetangga, loh ibu anu kemana ya? Kok lampu depannya nyala aja? Tapi kalau orang nggak bertetangga, diam aja ngumpet di rumah. Udah dah. Udah. Asal ditanya, kok nggak ngaji? Ngapain ngaji? Tiba ngaji pukul ngomongin orang gosip lah. Tuh, lihatnya begitu jadinya. Akhirnya kagak ngaji, ngumpet di rumah dan kalau udah ngumpet di rumah, kita ibadah perlu tetangga tahu. Bukan berarti kita ria, tidak. Ria memang tipis, pamer tipis. Tapi tetangga harus tahu. Nanti ketika kita ke masjid, tetangga kita nyaksiin, oh ini mau bapak lu rajin ibadahnya. Kalau dia rajin ibadah, kita tunggang-tungging di rumah, kok wajah kaki luar di rumah, orang kagak ada yang lihat, bingung orang. Dia sholat apa kagak? Coba kalau kita datang ke masjid, kelihatan tuh. Berarti dia orang sholat. Sekali Jumat datang. Makanya apa? Di dalam menakibnya Syekh Muhammad Saman sering melajibkan dan mau jadi kebiasaan dia menganjurkan kepada kita minimal laksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Kalau itu nggak bisa, laksanakan sholat jam Jumat. Biar apa? Ketahuan nanti kita akan menjadi saksi. Jumat kagak. Hari Idul Fitri dah, itu tuh udah duluan puasa kagak, ngapain kagak, pengen pakai baju baru aja, kalau bulan salaman, aduh, udah ampun dah, kira Idul Fitri udah paling duluan dia. Kalau puasa kagak bikin tukang paling dulu, wah paling lengkap ya, tuh lagunya tuh, ya orang yang ada puasa, kue paling lengkap dah, kuenya paling cakep dia, udah buat apa seperti itu? Datang kita silaturahmi, kemudian kita saling di masjid ngomong, kamu ngomongin orang, mohon maaf, bedakan Pak. Sampai sekarang pun manusia sering mempelajari manusia. Sejak zaman dulu tuh manusia mempelajari manusia, bukan berarti gosipin. Masing-masing nanti manusia akan tahu karakternya masing-masing, sifatnya masing-masing. Ketika kita mengetahui sifatnya masing-masing, nah perlu kita contoh atau tidak? Bukankah Quran kita keber? Ada sifatnya Fir'aun, ada sifatnya Nabi Allah Musa. Pilih. Bukan berarti kita gosip, tidak. Tidak. Oh kita jangan seperti itu. Mudah-mudahan saya nggak seperti itu. Nah saya pengennya jadi ono. Kan begitu. Inilah tujuan kita silaturahmi. Makanya adanya tahlilan ini agak mempererat tali silaturahmi kita antara tetangga, antara saudara-saudara kandung. Ini tujuannya adalah bagus sekali. Kalau kita laksanakan, insya Allah kata Rasulullah digaransi adalah panjang umur dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hikmah daripada tahlilan yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berikan sekali lagi kesabaran kepada putra dan putrinya Ibu almarhumah Ibu Masriyah, terutama kepada suaminya. Allah berikan ketegaran, Allah berikan kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.